Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 22. Hampir saja terjadi. Penjahit C langsung membuang barang-barang yang ada di meja ke bawah lantai. Penjahit C membantu penjahit D membaringkan Nur di atas meja. Penjahit C mengeluarkan pisau belati yang disimpannya, memotong tali yang mengikat tangan Nur. Setelah terlepas dengan cepat, Nur melayangkan pukulan dengan tangan kanannya ke arah penjahit D, namun tangannya dapat ditangkap penjahit D dan dicengkeram kuat. Penjahit C pun menahan tangan kiri Nur yang sudah berlumuran darah. Nur terus berusaha memberontak mempertahankan mahkota yang dijaganya agar tidak dinodai oleh para penjahit yang telah dibutakan oleh keinginan lain itu. Kakinya masih terikat terus-menerus menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari ikatan tali. Kedua tangan Nur dicengkeram kuat ke atas kepala Nur oleh penjahit C dan penjahit D. Penjahit B menatap liar Nur yang begitu mempesona. Tenang saja cantik, lu bakalan nyaman dengan permainan hebat kita hingga lu bakalan minta lagi dan lagi. Hahaha, kata penjahit B mulai mendekati Nur. Penjahit A mengeluarkan ponsel, ia mulai merekam tayangan mereka untuk koleksi pribadi miliknya. Demi mempertahankan kehormatannya, Nur sekuat tenaga menendang dengan kedua kakinya yang terikat ke benda pusaka milik penjahit B dengan tepat. Ah, teriak penjahit B kesakitan saat si lato-lato miliknya mendapat tendangan telak dari Nur. Hahaha, kasihan bener lu bang. Belum mencicipi udah dianiaya duluan si lato-lato, tawa penjahit C melihat penjahit B memegangi lato-lato miliknya dan menangis kesakitan. Dasar lu pada, pegangin dai yang benar, perintah penjahit B marah. Penjahit B menahan kaki Nur, lalu memposisikan dirinya di depan Nur. Nur terus-menerus memberontak. Plak, plak. Dua tamparan mendarat keras di pipi mulus Nur, meninggalkan bekas kemerahan di pipinya. Air bening sebening kristal menggenang dan menetes di kedua mata indah Nur. Rasa perih dan sakit pada tangan juga pipinya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya, saat mahkota yang dijaganya direnggut paksa oleh penjahit itu. Dasar, beraninya lu nyerang barang gua, sekarang lu rasain pembalasan si lato-lato gua yang udah lu sakiti, kata penjahit B mulai gelap mata. Brurit, shriek. Dengan tarikan begitu kuat, baju kemeja putih Nur robek dan terekspos sebuah pemandangan. Nur memekik keras saat bajunya dirobek oleh penjahit itu. Perbukitan itu dilapisi dengan pengamanan, atau dengan kacamata khusus. Penjahit D bersiul saat menatap bukit yang masih asri belum tersenggol oleh siapapun. Hahaha, hari ini memang hari keberuntungan kita. Walaupun kita kagak dapat duit, kita masih dikasih amunisi top marko top, komentar penjahit C. Nur bersuara memohon berurai air mata untuk dilepaskan, namun suaranya tetap tidak didengar karena lakban senantiasa menutup mulutnya. Penjahit B mulai menyusuri bukit dengan pemandangan yang menurut mereka indah. Penjahit itu terus menyusuri dan berpegangan erat hingga membuat Nur meringis kesakitan. Brak! Mobil Mercedes-Benz Maybach S560 menabrak keras gudang yang sebagian berdindingkan kayu. Serpihan kayu bekas dinding yang ditabrak berserakan di lantai gudang markas penjahat. Lampu mobil Mercedes-Benz Maybach menyoroti terang ke arah para penjahit yang mengerubungi Nur. Mata Bima menatap nanar ke arah penjahit B dengan tangan berpegangan kuat pada bukit yang belum pernah dia jelajahi. Bukit itu miliknya, dengan seenaknya dimasuki oleh penjahat. Hei! Dasar, sialan! Berani-beraninya lu nyerang daerah kita. Keluar lu, penjahit A menggebrak keras mobil milik Bima. Mobil milik Bastian berhenti tepat di belakang mobil Bima. Bastian dan Vanrius menatap nanar saat salah seorang penjahit meletakkan tangan ke Nur.
Bima dengan keras membuka pintu mobil miliknya diikuti Herdi, Bastian dan Vanrius. Penjahat A, penjahat C dan penjahat D berdiri berhadapan dengan Bima dan teman-temannya. Penjahat B menarik paksa Nur hingga ia terduduk, lalu memposisikan dirinya di belakang Nur dengan mengalungkan tangan kirinya ke leher Nur. Tangan kanannya meraih senjata api yang tersimpan di belakang punggungnya, menodongkan ke kepala Nur. Hahaha, kagak gue sangka seorang Bima Arsenal bakalan datang ke gubuk kita. Selamat datang Tuan Bima Arsenal. Silahkan bergabung dengan pesta yang kami buat bersama gadis cantik ini, kata penjahat itu yang kembali berpegangan kuat pada bukit yang sama sekali belum disenggol oleh Bima. Tangan Bima mengepal kuat hingga jari-jarinya memutih, matanya menatap dengan kilatan merah ke arah penjahat menyandera Nur. Bang, rupanya demi cewek itu Bima Arsenal berani datang menantang maut, boleh kagak kita habisi mereka? Tangan gua udah gatel pengen matiin mereka satu persatu, kata penjahat D melihat Bima menatap tajam ke arah penjahat di belakang Nur. Kedua tangan Nur memegang tangan penjahat B dengan wajah meringis kesakitan. Air matanya menetes seperti tetesan hujan membasahi kedua pipi Nur yang masih merah menyala. Kemarahan Bima sudah tidak terbendung lagi. Nur berusaha menutupi bagian tubuhnya yang terbuka dengan tangan. Nyari mati nih penjahat, kata Vanrius melihat penjahat B yang memprovokasi Bima. Herdi, Bastian dan Vanrius memilih mundur beberapa langkah. Mereka tidak harus turun tangan karena Bima bisa bela diri. Dia sudah memiliki sabuk hitam karate. Hehehe, lu iu pada habisi mereka. Biar kita bisa ngelanjutin permainan kita yang tertunda. Dengan seringai jahat penjahat B memerintahkan para penjahat yang lain untuk mulai bertindak. Mata Bima terfokus pada penjahat yang menyandera gadis pemilik hatinya, tidak sedikit pun matanya beralih. Dia menatap tajam pada penjahat B yang terus berusaha memprovokasinya. Para penjahat yang berhadapan dengan Bima mulai menyerang. Mereka menyerang dengan tendangan dan pukulan bertubi-tubi tapi tidak satu pun tendangan dan pukulan mengenai Bima. Dengan gerakan yang lincah, Bima berhasil kini berada tepat di depan Nur dan penjahat menyanderanya. Air mata Nur terus menetes, sorotan matanya sangat ketakutan membuat Bima semakin beringas. Berani iu melangkah satu langkah saja. Nih kepala cewek bakalan hancur, ancam penjahat B yang mulai menarik pelatuk senjata api dipegangnya. Bima masih menatap tajam ke arah penjahat itu lalu beralih ke Nur. Nur, kamu jangan takut. Sekarang tutup matamu, perintah Bima. Jantung Nur berdegup kencang saat Bima memanggil namanya, memberikan kehangatan dan kenyamanan di hatinya yang tadinya diliputi rasa takut. Perlahan mata indah Nur menutup mengikuti perintah Bima. Penjahat-penjahat lain akan menyerang Bima kembali langsung dihadang oleh Vanrius dan Herdi. Bastian bersandar duduk di mobil kap depan. Hei elu pada mau kemana? Lebih baik lu temenin kita main, kata Vanrius menunjuk penjahat itu, lalu dia mengkretekkan jari tangan dan kepala. Wajahnya dihiasi dengan seringaian jahat tersungging di wajahnya. Herdi melonggarkan dasinya dan siap memasang kuda-kuda. Penjahat A langsung melayangkan tinju ke arah Vanrius dengan mudah ditangkis olehnya. Tangan penjahat itu langsung dipelintirnya. Krek! Terdengar bunyi tulang seperti bergeser dari tempatnya. Ah! Teriak kesakitan penjahat A membuat penjahat B sedikit lengah. Bima tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia melangkah cepat mencengkram kuat tangan penjahat yang memegang senjata api. Dia lalu memelintir pergelangan tangan hingga senjata api itu terjatuh. Krek! Terdengar bunyi seperti patahan tulang. Ah! Teriak penjahat B kesakitan, dia langsung berguling-guling kesakitan di lantai gudang. Bima meraih senjata api yang terlepas dari tangan penjahat, mengarahkannya ke penjahat B.
Penjahat C dan penjahat D mengeluarkan belati dari punggung mereka dan bersiap akan menyerang Herdi dan Van Rius. "Berhenti!" teriak polisi dengan menodongkan senjata api ke arah penjahat yang akan menyerang Van Rius dan Herdi. "Buang senjata kalian," perintah polisi. Penjahat C dan penjahat D membuang senjatanya dan mengangkat tangan mereka. Beberapa polisi masuk ke dalam gudang langsung meringkus penjahat C dan D, lalu polisi membantu penjahat A untuk berdiri membawanya ke rumah sakit terdekat. Bima menatap Nur, baju yang dikenakannya sudah tidak berbentuk lagi. Hanya menyisakan baju tank top yang memperlihatkan pemandangan yang begitu mempesona. Dengan segera Bima melepas jas tuxedo-nya dan memasangkannya ke Nur yang masih menutup matanya. Dia begitu ketakutan dan tidak berani untuk membuka matanya. Polisi mendekati Bima bermaksud membawa penjahat B yang masih tergeletak kesakitan. Polisi membantu penjahat B untuk berdiri. "Tunggu sebentar Pak Polisi," kata Bima. "Ada apa Tuan Bima?" tanya polisi. Pertanyaan polisi tidak dijawab Bima, dia menghampiri penjahat B menatap tajam hingga penjahat itu tidak bisa berkutik. "Aku ingat, tangan sebelah ini sudah berani menyentuh wanita milik Bima Arsenal," kata Bima menyeringai kejam. Senjata api yang Bima pegang diarahkannya ke tangan penjahat B yang telah menyenggol Nur. "Dor! Ah! Ah! Sialan! Dasar! Ah! Ah!" teriakan penjahat B menyebutkan segala jenis nama binatang untuk menahan rasa sakit karena luka tembakan di tangannya. Darah mengucur deras dari tangan penjahat B. Bima menyerahkan senjata api itu pada polisi, lalu menghampiri Nur. Polisi hanya bisa diam dan berpura-pura tidak tahu menahu. Bima sosok yang sangat berpengaruh di negara ini, jadi tindakannya saat ini melukai penjahat hanya dianggap sebagai kecelakaan kecil bagi polisi. Teriakan dari penjahat B membuat Nur membuka matanya menatap Bima yang kini berdiri tepat di hadapannya. Tangan Bima merapikan jas untuk menutupi bagian depannya. Bima lalu menunduk mengangkat kaki Nur meletakkannya di kaki Faha sebelah kiri. Dia membuka ikatan kaki Nur. Sementara itu, polisi yang akan membawa penjahat C dan penjahat D dihentikan oleh Van Rius. "Sebentar Pak Polisi, kami ada sedikit urusan sama dua orang ini." "Bapak polisi bisa menunggu sebentar, ada beberapa hal yang mesti kami bicarakan dengan mereka," kata Van Rius. "Baiklah, kami akan menunggu di sini," kata polisi seraya membuka borgol penjahat C dan penjahat D. "Herdi, ayo kita selesaikan permainan yang tadi. Tangan gue udah gak sabar banget. Udah lama nggak main-main ama mereka yang nyari masalah ama kita," kata Van Rius. Penjahat C dan penjahat D tertegun. "Kami sudah salah mencari musuh," kata para penjahat dalam hati. Herdi dan Van Rius langsung menyerang membabi buta, memukul dan menendang hingga dua penjahat itu babak belur. Bima selesai membuka ikatan kaki Nur, lalu mulai memeriksa seluruh badannya. Mata Bima menatap tangan Nur di mana perbannya telah basah oleh daharah dan telapak tangannya penuh dengan noda daharah mengering. Diambilnya baju Nur yang sudah robek lalu membalutkannya pada luka Nur. Ketakutan masih sangat jelas di raut wajah Nur, tanpa disadarinya dia berhamburan mendekap erat si Bima hingga jas tuxedo yang menutupinya jatuh ke lantai. Seluruh badan hingga tangan Nur bergetar hebat. Hati Bima terasa pedih, dia membalas pelukan Nur. Perlahan-lahan Bima melepaskan dekapannya, lalu meraih jas tuxedo yang jatuh ke lantai. Setelah memasangkan tuxedonya pada Nur, dia langsung membopongnya berjalan melewati Herdi dan Bastian yang masih asyik menghajar penjahat C dan penjahat D. Bastian membantu Bima membuka pintu belakang, dia langsung duduk dengan terus memangku Nur. "Bastian, balik ke mansion sekarang," kata Bima. Saat ini Nur hanya bisa diam dan begitu menurut padanya. "Oke Bim,"
Bentar gua panggil Vanrius dan Herdi, kata Bastian menutup pintu mobil Bima. Nur masih duduk di pangkuan Bima, sebelah tangan Bima menuntun kepala Nur untuk bersandar di bahunya. Hiks. Hiks. Nur kembali terisak dalam pangkuan Bima. Dengan kelembutan dan kasih sayang, Bima membelai lembut rambut Nur. Bastian menghampiri Herdi dan Vanrius yang baru saja selesai bermain. Terlihat kedua penjahit babak belur dan nyaris pingsan. Herdi, Van, Bima minta kita balik ke mansion sekarang, kata Bastian. Oke, bentar, kata Vanrius mendekati penjahit itu. Vanrius meraih tangan kedua penjahit yang sudah tidak sadarkan diri. Dia langsung menyeret kedua penjahit itu keluar gudang lalu menyerahkan pada polisi yang masih menunggu. Hehehehe, maaf Bapak Polisi, kelamaan. Nih saya kembalikan mereka pada Anda, kata Vanrius dengan santai. Polisi itu menghela nafas berat saat melihat keadaan kedua penjahit yang sudah terkapar tidak sadarkan diri. Vanrius dengan santai duduk di samping kemudi mobil Bastian. Herdi juga menaiki mobil tuan mudanya. Sebelum menjalankan mobil, Herdi mengelap tangannya yang terkena cipratan darah penjahit itu dengan tisu dan membuangnya keluar tepat mengenai wajah penjahit yang pingsan. Herdi melihat ke kaca spion di depan, raut wajah Bima terpantul di kaca spion itu. Tampak begitu khawatir dan merasakan sakit yang dirasakan Nur. Herdi lalu menjalankan mobil Bima menuju ke mansion Arsenal. Suruh polisi untuk menyelidiki dalang sebenarnya. Dan pastikan semua penjahit itu mendapatkan hadiah yang layak, perintah Bima pada Herdi. Matanya menatap Nur yang masih menangis menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Baik Tuan Muda, kata Herdi melajukan mobil menuju mansion. Kasihan Nona Nur. Gumam Herdi melihat Nur yang masih tampak ketakutan. Perlahan-lahan mata Nur terasa berat oleh kantuk yang menyerang. Rasa lelah menyerang seluruh tubuhnya, dia menyandarkan kepalanya ke pundak Bima masih terdengar sesekali isakan tangisnya. Bastian menghidupkan mobilnya lalu melaju mengikuti mobil Bima menuju mansion Arsenal. Ah, leganya. Bisa tidur nyenyak gue malam ini, kata Vanrius menyandarkan badannya ke kursi mobil Bastian. Masih untung tuh penjahit kalian berdua yang ngajak main. Kalau sama Bima alamat udah ke alam baka mereka semua, kata Bastian. Gue rasa, ada yang coba nyari gara-gara ama Bima. Nggak akan mungkin penjahit Pak kayak mereka dengan sukarela cari gara-gara ama Arsenal, tebak Vanrius. Hanya orang yang nyari mati mau buat masalah dengan Bima Arsenal. Sebaiknya mulai sekarang kita mesti. Mobil Mercedes-Benz Maybach S560 milik Bima memasuki halaman mansion Arsenal. Herdi turun dari mobil lalu membuka pintu belakang. Bima turun dari mobil dengan masih membopong Nur. Herdi melihat jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 10 malam. Dia tahu saat sekarang Oma Ayu sudah beristirahat di kamarnya. Dia bersyukur akan hal itu, Oma Ayu bisa shock dan khawatir jika melihat keadaan Nur. Hal itu tidak akan berdampak baik bagi kesehatan Oma Ayu. Mobil Bastian juga masuk pelataran mansion. Bastian, Herdi dan Vanrius mengikuti Bima yang membopong Nur. Pintu mansion dibuka oleh Maid. Bima yang membopong Nur segera membawanya menuju kamar tamu. Herdi membantu Bima membukakan pintu kamar tamu. Dengan perlahan-lahan dibaringkannya Nur di kasur yang empuk. Siska, Sutomo, Reni dan Rido berada di ruang keluarga segera menyusul Bima ke kamar tamu. Bim, kamu tidak apa-apakan sayang? Tanya Siska. Bima, tidak apa-apa Mom. Hanya saja. Mata Bima menatap ke arah Nur. Siska, Sutomo, Reni dan Rido terkejut saat melihat keadaan Nur. Bastian, tolong kamu periksa dia, kata Bima.
Bima berdiri di samping Nur dengan masih menggenggam tangan kanan Nur. Dia lalu membiarkan Bastian memeriksa Nur yang sudah tertidur. Belum Bastian memeriksa Nur, Bima berubah pikiran langsung menghalangi Bastian yang menatap heran ke arah Bima. "Panggil dokter perempuan," perintah Bima pada Bastian. Dia tidak ingin Bastian memeriksa Nur. "Ya ampun Bima, di saat begini masih sempat-sempatnya lu posesif sama gue. Sekarang ini gue ngejalani profesi gue sebagai dokter," kata Bastian menggeleng-gelengkan kepalanya. Siska dan yang lainnya tertegun melihat dan mendengar tingkah laku serta ucapan Bima. Kini Reni yakin dengan apa yang diceritakan Bastian adalah benar. Bima tetap tidak mengizinkan Bastian mendekati Nur. Terpaksa akhirnya Bastian mengalah lalu merogoh sakunya untuk mengambil ponsel miliknya menelepon dokter perempuan untuk datang ke mansion Arsenal memeriksa Nur. Bastian juga meminta dokter perempuan membawakan peralatan untuk menjahit luka. Dia melihat tangan Nur berlumuran darah. Sambil menunggu dokter perempuan datang memeriksa Nur, Siska bertanya pada Bima apa yang terjadi pada Nur. "Bima, kenapa Nur bisa seperti ini? Apa yang telah terjadi sebenarnya?" tanya Siska duduk di samping Nur yang masih tertidur. Bima diam, masih teringat jelas olehnya kejadian yang menimpa Nur. Siska menatap Herdi, Vanrius dan Bastian untuk menjawab pertanyaannya. Tadi Nur hampir saja dihancurkan oleh penjahat yang menculiknya. Tan, jelas Vanrius membuat Siska dan yang lainnya terkejut. Amarah Bima kembali memuncak, dia sangat tidak rela perempuan yang telah menempati hatinya diperlakukan dengan tidak baik. Siska melihat kondisi Nur begitu mengenaskan. "Sebaiknya kalian semua keluar," Siska menyuruh para pria untuk keluar, tapi Bima tidak bergeming dari tempatnya berdiri. Tangannya masih memegang tangan Nur, tidak rela meninggalkan dia sedetik pun. "Reni, ambil pakaianmu. Bantu Momi mengganti pakaian Nur," kata Siska. Reni mengangguk melangkah keluar menuju kamarnya untuk mengambil satu set piyama lengkap. Semua pria sudah keluar tinggal Bima senantiasa masih berdiri dekat Nur dengan menggenggam tangannya. "Bima, kamu keluarlah dulu," perintah Siska. "Bima tetap di sini Mom," kata Bima terus menatap Nur. "Kamu keluar dulu, Bima," kini Siska sedikit mengeraskan suaranya. "Bima, tetap di sini Mom," kata Bima bersikeras. "Bima Arsenal, apa kamu mau melihat Momi mengganti pakaian Nur di depanmu?" Kini Siska kesal karena putranya tidak mau keluar juga dari kamar tamu. Reni masuk ke kamar tamu dengan membawa satu set piyama. Bima menatap pakaian yang dibawa Reni. Siska berdiri melangkah mendekati Reni untuk mengambil pakaian di tangannya. Tanpa disadari Siska, Bima mengecup sayang tangan Nur lalu meletakkannya di samping tubuhnya. Apa yang dilakukan Bima membuat mata Reni terbelalak. "Kamu kenapa? Ayo bantu Momi mengganti pakaian Nur," tanya Siska heran melihat Reni. Bima akhirnya setuju keluar namun menunggu di depan pintu. Para pria yang lain menunggu di ruang keluarga. Sutomo dan Rido heran melihat tingkah Bima yang berbeda memperlakukan Nur. Bastian dan Vanrius sudah mengetahui bagaimana sikap Bima hanya tersenyum senang. Herdi merogoh ponselnya mengetik pesan untuk Cantika memberitahu jika Nur baik-baik saja dan sekarang berada di mansion Arsenal. Dalam kamar tamu, Siska menyingkap selimut yang menutupi tubuh Nur. Dengan dibantu Reni, satu persatu pakaian Nur diganti mereka. Celana kulot yang dipakai Nur dilepaskan dan diganti dengan celana piyama. Reni merasa ada benda persegi panjang di kantong celana Nur. Lalu dia merogoh dan menemukan ponsel yang persis sama dengan milik kakaknya. "Loh, ini kan ponsel couple yang dibeli Kak Bina. Oh, sekarang aku mengerti. Jadi Kak Bima sengaja beli ponsel couple untuk mereka berdua," kata Reni dalam hati senyum-senyum.
Selama mengganti pakaian Nur sama sekali tidak terbangun, tampak dari wajahnya raut lelah. "Kamu kenapa senyum-senyum, Reni?" tanya Siska selesai menyelimuti tubuh Nur. Enggak ada apa-apa kok Mom," kata Reni menatap Siska duduk di samping tubuh Nur. Terlihat pancaran kesedihan dari wajah Siska. "Mommy kenapa?" tanya Reni. Siska membelai pipi Nur yang masih kemerahan bekas tamparan penjahat. Mommy kasihan dengan Nur. Saat mengganti pakaiannya Mommy melihat bekas kemerahan di dadanya. "Pasti Nur merasa kesakitan," kata Siska sedih. Reni menatap Nur sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. "Ini salah Reni Mom. Coba kalau Reni turun dari kamar dengan dikawal bodyguard kakak tentunya kejadian seperti ini tidak akan terjadi," kata Reni sedih. "Sudahlah sayang, semua sudah terjadi. Mommy sangat berterima kasih pada Nur yang sudah menolongmu. Berkat Nur kamu selamat dan berkumpul bersama kami sekarang," kata Siska menatap Nur tertidur lelap dalam buaian mimpi. "Reni kamu di sini sebentar. Mommy mau mengecek apakah dokter perempuan yang disuruh kakakmu sudah datang atau belum." Mommy tidak habis pikir kenapa Bima tidak mengizinkan Bastian yang memeriksa Nur. Kata Siska melangkah keluar kamar. Saat membuka pintu, Siska terkejut Bima berdiri di depan pintu. Tanpa berkata apapun Bima melangkah masuk menghampiri Nur, dia lalu mengambil kursi meletakkannya di samping tempat tidur. Diraihnya tangan kanan Nur lalu digenggamnya, kedua alis Siska bertautan melihat tingkah Bima yang dianggapnya ajaib. Reni tersenyum melihat tingkah Bima, dia duduk di tempat tidur di bawah kaki Nur. Siska keluar dari kamar tamu dengan pertanyaan besar di benaknya. Seorang maid menghampirinya memberitahu jika dokter yang ditelepon Bastian sudah datang dan saat ini Bastian sedang menemani dokter perempuan itu di ruang tamu. Siska lalu menyuruh maid untuk mengantar dokter perempuan itu ke kamar tamu untuk memeriksa Nur. Bersambung.